Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Al-Haitan dengan NIM 4212301063 dan rekan saya. Nama saya Deddy Marnata dengan NIM 4212301055. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas 7 yaitu terkait elevator pengangkut. Di sini kami mengambil judul yaitu elevator pengangkut barang online shop dengan menggunakan eh, sis- sistem ini konveyernya 3 lantai untuk warehouse modern, di mana kami menggunakan dual motor system untuk 3 lantai dengan berat 300 kilo per trip. Oke, next. Eh, untuk slide berikutnya adalah tentang masalah dan solusi. Mengapa warehouse butuh elevator ini? Jadi kondisi saat ini, yang pertama, tenaga manusia terbatas untuk angkut atau mengangkut barang antar lantai. Dengan elevator ini, elevator otomatis dengan conveyor terintegrasi. Yang kedua, resiko kecelakaan kerja saat bawa paket melalui tangga. Dengan elevator ini, sistem bakalan aman, operator tidak perlu angkat secara manual. Yang ketiga, bottleneck sortir dan pengiriman saat peak season. Dengan elevator ini, kapasitas besar dan continue. Cocok untuk peak order. Jadi, eh, bisa continue terus-menerus. Dan yang terakhir, biaya tenaga kerja tinggi dan tidak efisien. Dengan elevator ini, operasional hemat energi dengan 2 motor terpisah. Next, untuk slide yang berikutnya ialah merupakan spesifikasi teknis. Bisa dilihat pada slide, terdapat spesifikasi umum, yaitu untuk jumlah lantainya ada 3 lantai, yaitu G, L1, dan L2. Untuk kapasitas max, beban max, yaitu 300 kilo per trip. Dan untuk ukuran ruang angkut yaitu 1200 kali 1000 mm. Untuk ukuran paket max yaitu 60 kali 60 cm per paket. Dan untuk kecepatan naik atau turun yaitu 0,3 sampai 0,5 meter per second. Dan untuk tinggi antar lantai ya, maksimalnya yaitu 4 meter. Dan kami menggunakan 2 motor yang saya sebutkan tadi, yaitu motor satu merupakan penggerak lift dan menggunakan 3 pasang. Tipe motor ini yaitu 3 pasang dan menggunakan dayanya sebesar 1,5 sampai 2,2 kilowatt, dan untuk tegangannya sebesar 380 volt atau 50 Hz. Fungsinya yaitu untuk naik dan menurunkan platform elevator. Dan yang kedua yaitu motor 2, eh, penggerak konveyor 1 pasang. Tipenya ini motornya kapasitor 1 pasang. Dayanya yang dibutuhkan 0,37 sampai 0,75 kilowatt, dan tegangan inputnya yaitu 220 volt atau 50 Hz, dan fungsinya yaitu menjalankan belt conveyor di platform. Next, untuk alur kerjanya, yang pertama paket masuk ke conveyor. Jadi operator meletakkan paket di belt conveyor lantai dasar atau lantai G, dan motor 1 pasang aktif menggerakkan belt masuk ke dalam platform elevator. Yang kedua, lift naik ke lantai tujuan antara L1 atau L2. Motor 3 pasang mengangkut platform elevator menuju lantai 1 atau lantai 2 sesuai perintah tombol panel. Dan yang ketiga, paket keluar di lantai tujuan. Setibanya di lantai tujuan, motor 1 pasang kembali aktif menggerakkan bel keluar ke area sorting lantai tersebut. Dan yang terakhir, lift kembali standby. Platform turun kembali ke lantai dasar dan siap untuk trip berikutnya. Siklus ini berjalan secara kontinu. Next, keunggulan. Kenapa sih
harus milih sistem ini. Yang pertama yaitu efisiensi tinggi, motor tiga fasa hemat listrik untuk mengangkat platform, dan sedangkan motor konveyor satu fasa hanya aktif saat barang masuk atau keluar dari platform. Yang kedua yaitu kapasitasnya tinggi. Sistem ini mampu mengangkut hingga beban 300 kilo per trip dengan ukuran paket maksimal 60 kali 60 cm. Jadi cocok banget untuk volume paket tinggi saat peak season. Dan yang terakhir, sistem ini kami instalasinya sangat cepat, yaitu mungkin 1 hari. Jadi struktur modular bahan baja hollow galvanis, maksud saya, estimasi pemasangan 3 sampai 5 hari kerja. Minim gangguan operasional gudang. Next, silakan Oke, Gary. terima kasih Ibnu telah memandu presentasinya. Kemudian kita masuk ke section Bill of Material. Berikut adalah rekap biaya eh, untuk membuat elevatornya. Pertama ada box panel elektrikal dengan ukuran 40 kali 30 cm dengan total harga 773.000. Lalu ada push button dengan ukuran 22 mm normally open sebanyak 8 buah dengan total 104.480 rupiah. Kemudian ada lampu indikator sebanyak 4 buah dengan total 57.440 rupiah. Kemudian ada sebuah roller conveyor dengan lebar 100 cm, tinggi 60 cm, dan panjang 55 cm dengan harga total 5.450.000. Kemudian ada kolom metal 3 meter dibutuhkan sebanyak 30 buah dengan total harga 7.574.000 rupiah. Kemudian ada motor satu pasa 1.500 RPM dengan harga total 2.028.000 rupiah. Kemudian yaitu sensor induktif. Di sini dibutuhkan, maaf di sini belum diganti. Sebelumnya satu, seharusnya itu kita memakai ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Banyak enam. Oke, jadi totalnya 344.000 rupiah. Kemudian ada motor tiga fasa dengan total harga 9.890.000 rupiah dan sebuah PLC Mitsubishi FX5U dengan total harga 8.370.000 rupiah dan kabel Enya AF dengan total harga 104.000 rupiah. Dan di sini untuk biaya honor pengelola pembuatannya untuk 2 orang total harga 4 juta. Untuk keseluruhan untuk proyek ini dihabiskan biaya yaitu 34.425.520 rupiah. Oke, untuk desainnya ini desain di SolidWorks-nya. Di sini terdapat 2 motor conveyor. Ini untuk menggerakkan, menaikkan konveyornya. Di bawah untuk ke lantai 1, 2, dan 3. Di bawah konveyor tersebut juga ada sebuah motor untuk menggerakkan roller conveyor tersebut untuk menggerakkan paket yang ada di atasnya nantinya. Di sini terdapat 6 induktif sensor, masing-masing terdapat di tiap lantai, berfungsi untuk menghentikan, memberi sinyal untuk menghentikan konveyor tersebut. Kemudian di sini ada sebuah elek- electrical panel box, terdapat 5 tombol, yaitu satu untuk tombol lift 1, lift 2, lift 3, dan satu lagi untuk tombol konveyor berjalan dan konveyor mati.
Oke, cara kerjanya saya praktekkan secara singkat di sini. Oke, pertama di sini user akan menaruh paket di role conveyor tersebut, lalu dia akan memilih lantai mana yang ingin dituju, misalnya lantai 3. Nanti roller conveyor tersebut akan naik ke lantai 3, dan jika sudah berada di lantai 3, ia akan menekan tombol mengaktifkan roller conveyor tersebut sehingga paket itu akan berjalan ke lantai 3. Kemudian jika sudah, nantinya user akan harus menekan tombol conveyor stop sehingga nanti roller conveyor tersebut akan berhenti. Dan untuk kembali ke bawah, user harus menekan tombol ke lantai 1, dan nanti roller conveyor tersebut akan berjalan ke lantai 1. Dan siklus tersebut bisa diulang terus-menerus. Oke, mungkin itu saja untuk tugas kami saat ini. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.